apakah masalah kita mengikuti demonstrasi atau tidak termasuk apakah mengikuti demonstrasi maksudnya ini mungkin apakah masuk dalam masalah usul atau furu ya. Ikut demo itu apakah dia usul atau furu, apakah dia masalah yang asas yang bisa harus disepakati atau yang furu yang bisa berselisih. Bagaimana dengan suatu firqah yang berjuang melalui demokrasi untuk menegakkan syariat Islam dengan menggunakan jalan ini sebagai jalan saja? Tentu saja apakah sistem monarki adalah sesuai dengan syariat Islam? Bukankah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem syura, bukan monarki atau kerajaan yang turun-temurun seperti Saudi Arabia saat ini? Baik, ini ada dua pertanyaan ya. Kalau yang pertama, apakah itu masalah usul atau furu? Demonstrasi dalam Islam kita temukan atau kita coba cari dalil apakah ada hukum demonstrasi dalam Islam. Yang ada demonstrasi itu kan keluar rame-rame memprotes gitu kan. Apakah itu ada dalam Islam? Coba Anda telusuri dalilnya. Ada nggak ditemukan? Allahu a'lam. Mungkin keterbatasan ilmu saya tidak melihat ada dalilnya. Tidak melihat ada dalilnya. Keluar demo, ribut dan seterusnya tidak pernah ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah seseorang masuk kepada pihak tertentu, muslim atau pemimpinnya atau siapapun yang berbuat salah, yang dia nasihatin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang zalim. Sampaikan, itu ada, gitu kan. Tapi kalau rame-rame keluar, Allahu a'lam. Kalau misalnya teman-teman yang melakukannya menganggap itu adalah masalah ada dalilnya, silahkan saja, itu hak Anda. Tapi saya pribadi sebatas saya tahu, saya tidak pernah menemukan ada dalil tentang bolehnya rame-rame keluar, apalagi kalau sampai terjadi keributan dan segala macam hal, atau terlibatnya wanita yang semestinya memang tidak keluar di depan umum. Ini semua adalah butuh dalil yang jelas ya. Kemudian dikatakan di sini bagaimana dengan firqah yang berjuang ijtihad. Kalau mereka berusaha memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, itu hak mereka, terserah saja. Tapi kalau saya pribadi tetap melihat tidak ada dalilnya tentang masalah itu. Kita kalau terlibat dalam sistem demokrasi teman-teman sekalian yang sekarang ini adalah ringkasnya yang banyak suaranya yang menang, itu demokrasi. Itulah ringkasnya. Kalau kita putar-putar dimanapun kita selesai, ujungnya kembali ke situ. Yang paling banyak masanya, yang paling banyak suaranya, kalau bahasa santunnya yang banyak dukungannya, maka dia akan menang. Gitu. Itulah demokrasi. Tapi bagaimana kalau seandainya orang itu tidak layak, seperti sekarang yang sering terjadi? Lalu kita berjuang juga untuk masuk ke situ dengan alasan mungkin kita bisa melakukannya. Sekali lagi, kalau Anda menganggap Anda punya panduan dalil, itu hak Anda, silahkan. Saya kena ditanyakan, maka saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya selama ini masih belum melihat secara pribadi ada pendapat-pendapat yang coba saya telusurin dari para ulama-ulama sekarang yang dipegangin. Apakah boleh kita ikut demo? Apakah boleh kita ikut terlibat dalam sistem demokrasi yang ada sehingga akhirnya kita memperjuangkan Islam? Kalau yang saya tahu pendapat-pendapat yang saya pegangi adalah mereka mengatakan tidak ditemukan dalilnya. Tetapi kita bukan memvonis salah, itu ijtihad, orang berusaha ya. Kalau mereka berusaha, ya itu hak mereka berusaha, berikhtiar. Selebihnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda melihat Anda ijtihad, itu hak Anda, silahkan. Saya tidak berani memvonis salah atau benar, tapi saya berbicara sesuai dengan orang yang sedang. Kapasitas saya sedang ditanya, saya menjawab apa yang saya tahu. Apakah sistem monarki, ini pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan syariat Islam? Saya sudah sebutkan tadi dalilnya. Monarki di sini bukan berarti yang difahamin, kayak kasus misalnya seorang raja langsung otomatis mewariskan pada anaknya mau baik atau tidak baik. Kalau ini dimaksud monarki tidak boleh dalam Islam. Tetapi kalau yang dimaksud monarki adalah seseorang yang baik telah memimpin, menunjuk orang yang baik, ini sesuai dengan syariat Islam. Memang sudah begitu. Kalau Anda membicarakan tentang Saudi Arabia, saya tahu, setahu saya, sebatas yang saya tahu adalah mereka sekarang punya tim. Jadi bisa adiknya menjadi pemimpin, atau bisa anaknya, atau bisa orang lain. Tergantung, ada timnya. Di antara semua keluarga raja itu dilihat siapa yang paling besar maslahatnya, baru dia dinaikkan jadi raja. Dan pada saat meninggal, sudah ada tim majelis syura yang memang terbentuk untuk itu. Seperti waktu Umar bin Khattab melakukan orang-orang terbaik dikumpulin, lalu mereka memilih siapa yang terbaik. Dipilihlah orang yang terbaik di antara mereka. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam.